Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga dan yang keempat dengan tema Raja Salomo meminta hikmat. Mari kita bersama mendengarkan dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Puji kepada Tuhan ya, kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, secara khusus dalam program yang spesial yaitu Jalan 66 masih bersama saya Pendeta Yohanes. Saudara, kita sudah belajar dari pertama Raja-Raja ya, pasal pertama sampai dengan yang kedua, dan kita melihat bagaimana ada yang disebut dengan suksesi tanpa kedamaian. Dan kita melihat sekarang bagaimana Daud, ya dia berada dalam situasi yang tidak mudah di usia tuanya. Karena ada semacam perebutan kekuasaan. Adonia itu anak sulung, begitulah katakan, yang tertua begitu ya. Dia ingin, ini jatahku. Tetapi rupanya Daud sudah berjanji kepada Batseba bahwa dia akan memberikan tata kerajaan kepada Salomo. Dan kita akan melihat sekarang, saudara, di Raja-Raja yang pertama, pasal 3 dan 4, bagaimana kita melihat Salomo di awal pemerintahannya, dia teruji. Dan kita kenal juga Salomo sebagai raja yang bijaksana. Nah, saudara, mari kita lanjut saja ya di pasal 3. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir, yang mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Saudara, kita akan melihat pemerintahan Salomo. Dan tentunya ini akan dijelaskan nanti secara rinci di pasal 4. Kita akan melihat bagaimana kebesaran pemerintahan Salomo. Dan kita tahu ini adalah masa di mana masa yang sangat-sangat luar biasa bagi sejarah bangsa Israel. Dan sebuah kerajaan kita tahu sudah berdiri, dan nampaknya ya semua musuh telah dikalahkan. Dan sekarang situasinya begitu menguntungkan. Kemudian di pasal 4 ayat 7 itu dituliskan seperti ini. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Berarti dalam sebulan satu kepala daerah harus menanggungnya, dan itu berlaku selama setahun. Dan tentunya kalau kita memperhatikan juga, kita melihat ada daftar nama di sana. Ini yang saya katakan sebagai pemerintahan yang luar biasa, pemerintahan yang begitu kaya, dan mereka juga memiliki hubungan internasional yang baik ya sebenarnya. Dan kita melihat juga bagaimana akhirnya Salomo juga menikahi putri Mesir. Kita perhatikan ya di ayat 20 dari pasal 4. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Ya, ini saya katakan bahwa sekarang ada ekspansi, ada perluasan kurang lebih 20.000 km persegi, kerajaannya begitu besar. Ini saya bisa katakan sebagai sesuatu yang luar biasa karena bertambah menjadi 5 kali lipat. Ini saya katakan bahwa Salomo hidup di zaman keemasan, dan tentunya ini diwarisi dari ayahnya Daud. Dan ini satu keadaan yang saya katakan sebagai keadaan yang sangat diberkati. Ya, coba kita perhatikan sekarang, kita balik lagi di pasal 3 ya. Ayat yang keempat, pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar.
1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bayangkan, mintalah apapun yang kau inginkan daripadaku. Kira-kira kalau kita ditanya, kita jawab apa? Apa yang pertama kita minta? Ya kita nggak tahu ya, karena belum ada sesuatu yang memang kita dengarkan. Tetapi Salomo mendengarkan. Tetapi kita lihat. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara, ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang khusus ditunjukkan, ditulis di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa Salomo raja yang bisa saja bertindak di luar batas kemampuannya. Ingat, dia putra Daud. Ini berada dalam situasi khusus di mana ia bisa saja meminta apa? Kemuliaan, ya, kehormatan, ketenaran, kekayaan, bahkan dia kemenangan demi kemenangan dia bisa minta terhadap musuh-musuhnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Salomo membuat pilihan yang sangat baik. Bahkan Salomo telah menunjukkan banyak kebijaksanaan dalam kerendahan hati yang memang diungkapkan di dalam kitab suci. Ia berkata bahwa ia masih muda, belum berpengalaman. Kemudian dia minta, berilah saya hikmat bagaimana saya bisa menyelesaikan perkara-perkara umatmu yang begitu banyak. Jadi Salomo minta kebijaksanaan agar dia bisa menyelesaikan begitu banyak persoalan yang ada di tengah-tengah umat Tuhan. Kemudian di ayat 13 dikatakan, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Saudara, Salomo dikaruniai hikmat yang luar biasa. Dan kita tahu juga, sekarang dia masuk dalam sebuah ujian. Bagaimana hikmat itu sekarang diuji. Kitab suci memberikan sebuah kisah. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tertidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu,
"Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Bayangkan saudara, ini ada wanita, dia memperebutkan anak dan saling menuduh bahwa anaknya ini yang dibawa sekarang, ini anak saya, anaknya dia sudah mati, begitu ya kira-kira. Ini situasi nggak mudah ya. Kita kalau diperhadapkan demikian juga bingung kan, ini bagaimana ceritanya, nggak ada CCTV, ya, nggak ada saksi dan sebagainya. Coba kita perhatikan, lalu berkatalah raja. Yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Saudara, kita memahami bahwa kebijaksanaan itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dalam keadaan-keadaan yang begitu rumit dalam kehidupan kita. Kita katakan ini jauh dari sekedar kita bicara budaya, kecerdasan, atau kemampuan untuk memahami detail-detail terkait dengan unsur yang terlibat dalam situasi-situasi yang rumit. Inilah sekarang yang ditunjukkan Salomo. Dan kita tahu sejak saat itu, semua orang mulai sangat menghormati raja. Saudara, kebijaksanaan ini adalah sesuatu yang kita butuhkan setiap hari. Tentunya kebijaksanaan ini sekarang ditunjukkan dengan begitu luar biasa pada pemerintahan Salomo. Mari kita sambung, saudara. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Saudara, ini yang saya katakan, dan siapa yang pernah mengatakan bahwa sains itu modern? Lahir beberapa abad yang lalu pada momen-momen istimewa peradaban. Salomo berbicara tentang kehidupan tumbuhan, dari pohon aras Libanon hingga hisop yang tumbuh di dinding. Ia juga berbicara tentang hewan dan burung, reptil dan ikan. Ini sesuatu yang dari semua bangsa ya, bayangkanlah. Orang datang untuk mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Kemudian diutus semua raja di dunia untuk mendengarkan tentang kebijaksanaannya. Dan bagi saudara yang mendengarkan program ini, saudara termasuk beruntung. Karena saudara belajar, inilah awal kerajaan yang begitu luar biasa dalam pemerintahan Salomo, diisi dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Mungkin pertanyaannya, mungkin saudara serang mungkin ya, mungkin kemarin atau kapan pernah bermimpi. Mungkin ada yang memberitahu tentang masa depan saudara. Apa yang Tuhan berikan kepadaku besok? Apa yang akan kudapatkan? Mungkin Anda mengharapkan uang, sumber daya, dan mungkin Anda juga meminta yang lain. Tetapi tentunya dari pelajaran ini kita diingatkan. Kita berbicara sama seperti Salomo untuk memadankan diri kita. Mintalah sedikit, ya, atau mungkin kita lebih banyak minta yang namanya kebijaksanaan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, yaitu program pelajaran Alkitab, dan kali ini sampai kepada 1 Raja-Raja pasal yang ketiga dan yang keempat. Saatnya kita sampai pada sesi tanya-jawab. Nah, Pak Yohanes, masa pemerintahan Salomo, apakah benar-benar masa keemasan? Maksud saya,
tampaknya ada kebiasaan lama, yaitu kebiasaan buruk, di mana Alkitab berbicara tentang tempat-tempat tinggi. Apa yang kita tahu tentang tempat-tempat suci ini? Dan lihat, para pelacur memiliki akses kepada raja. Situasi yang agak aneh, begitu? Memang benar ya, pemerintahan Salomo adalah masa keemasan monarki di Israel dalam hal penaklukan politik, juga dalam pencapaian ekonomi. Dan sampai batas tertentu, ini juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Tetapi di sini kita akan menemukan bahwa tampaknya bangsa ini belum sepenuhnya pulih, saudara. Banyak ahli berbicara tentang tempat-tempat suci yang dalam beberapa terjemahan disebut tempat-tempat yang tinggi, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan bamot, atau tebing-tebing tinggi tempat persembahan korban dilakukan. Nah, pengorbanan ini pada awalnya itu bersifat pengorbanan kepada ilah-ilah, orang-orang pagan yang tidak kita tahu dan merupakan alasan utama kenapa ini dibahas. Karena apa? Karena ini tempat yang tinggi itu orang bilang, oh ini bisa diterima. Beginilah modal penyembahan. Beginilah modal ritual. Ini kita lihat juga pada awalnya ada sinkretisme ya. Ada campuran agama. Jadi menyembah Tuhan dengan cara pagan. Semuanya seperti bercampur aduk. Namun ini menunjukkan kepada kita pengaruh bangsa Kanaan dan bagaimana masalah ini masih ada di tengah-tengah bangsa itu. Nah, pengorbanan ini, tempat-tempat ini, seperti yang saya katakan tadi, ini bersifat pagan. Yang kita tahu, itulah yang terjadi pada masa itu. Kemudian yang tidak kita tahu, dan ini juga merupakan alasan kenapa ini dibahas, apakah tempat-tempat yang tinggi ini dapat diterima, diizinkan? Apakah orang-orang akan melakukan ritual pagan? Itu semacam sinkretisme, campuran agama, menyembah Tuhan dengan semua hal yang kita lihat di sini. Ini kan seperti saya katakan tadi, ini pengaruh dari masa Kanaan. Ini masalah bangsa yang kita lihat ketika ada Salomo. Nah, rupanya di Israel ini masih ditoleransi. Tetapi masih ada kritik, saudara. Misalnya seorang imam tidak boleh membiarkan putrinya menjadi pelacur. Nah, hukum mengarah ke arah ini. Jadi kita akan melihat bahwa dengan semua kekayaan, pertumbuhan, dan juga kita sebut sebagai zaman keemasan, ya masih ada masalah yang berkaitan dengan spiritual dan juga moral di tengah-tengah bangsa ini. Sekarang, maafkan saya, tetapi tampaknya Salomo sedang menuju ke arah yang salah di sini. Menikahi putri Firaun. Mereka baru saja meninggalkan Mesir, mereka sedang mendirikan negara. Nah, apakah ini bahkan dapat diterima oleh hukum? Begini ya, sebenarnya orang Israel itu diperbolehkan menikahi siapa saja. Tidak ada batasan ras atau etnis. Masalahnya di sini adalah kesetiaan Raja Israel. Inilah sebabnya mengapa ada mekanisme dan seseorang yang berasal dari bangsa lain atau budaya lain harus menerima iman Israel. Jadi kita memiliki contoh yang jelas. Masih ingat Rahab? Masih ingat Rut? Dan banyak wanita lain yang memeluk agama yang benar. Masalah dengan Salomo adalah bisa kita katakan dia tumbuh sebagai anak yang manja, ya. Memiliki semua yang diinginkannya. Semuanya baik-baik saja. Dan dia mewarisi kerajaan ayahnya dan dia akan mulai menetap dengan pilihan untuk bersahabat dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Salomo itu banyak berinvestasi dalam perdagangan internasional. Dalam investasi politiknya yang berfokus tentu dikaitkan dengan kepentingan ekonomi. Ternyata ia mulai kehilangan sebagian kebijaksanaannya. Dengan menikahi putri Firaun, ia akhirnya memasuki tempat berbahaya di mana ia mulai memprioritaskan hubungan internasional dan ekonomi. Kita akan melihat bahwa ini nantinya akan berubah menjadi persoalan yang begitu kompleks, yang melanggar lampu merah, dan ini akan menjadi masalah. Tadi disampaikan
bahwa kebijaksanaan tidak sama dengan budaya atau kecerdasan. Tetapi di bab 3 ini, tampaknya Raja Salomo memiliki ketiga kualitas tersebut. Nah, apa perbedaan di antara ketiganya? Seseorang bisa bijaksana, berbudaya, dan cerdas. Itu bisa dalam satu momentum. Intinya yang kita paham di sini adalah kecerdasan lebih merupakan kemampuan untuk bernalar dengan cepat dan efektif. Nah, seseorang yang cerdas bisa kita katakan adalah seseorang yang memiliki IQ yang sangat tinggi sesuai dengan standar yang ada. Seseorang yang memiliki kapasitas yang hebat. Jika seseorang cerdas, tetapi mereka tidak belajar, mereka nggak sekolah di sekolah yang bagus, maka mereka tidak akan terlalu berbudaya. Dalam arti kata yang umum ya, seperti kita pahami. Jadi berbudaya itu berarti memiliki pendidikan yang baik ya. Dia tahu, oh sampah buang di sini, oh tahu bagaimana menghargai orang dan sebagainya. Ada orang-orang yang tidak terlalu cerdas, tetapi sangat berbudaya. Nah, kebijaksanaan bukanlah memiliki mesin yang bagus yang dapat melaju jauh, seperti halnya kecerdasan, dan tidak perlu bersekolah di sekolah yang bagus, dan memiliki pendidikan yang baik. Kebijaksanaan adalah kemampuan apa? Untuk membedakan. Untuk membuat keputusan yang tepat pada situasi yang tidak terduga. Jadi terkadang kita akan menemukan orang-orang yang tidak cerdas, yang tidak berbudaya, tetapi yang tahu betul, misalnya bagaimana meminta maaf kepada pasangan, misalnya suami istri. Bagaimana berurusan dengan anak-anak. Bagaimana bersikap kepada orang tua, bagaimana memilih kata-kata yang tepat. Tidak asbun, asal bunyi, nggak peduli. Bagaimana juga bersikap bijaksana ketika ada di sebuah lingkungan. Kita masuk ke lingkungan orang lain, bagaimana kita bisa menempatkan diri. Itu membutuhkan apa? Kebijaksanaan. Dan Salomo menunjukkan kebijaksanaannya karena dia memintanya daripada Tuhan. Ia juga mengembangkan kualitas lainnya. Dan saya tahu bahwa kita diharapkan juga seperti itu. Bahwa kita menjadi orang bijaksana, kita juga berkembang dari sisi kualitas di tengah-tengah kehidupan kita. Sekarang untuk mengakhiri sesi pertanyaan kita Raja-Raja tampaknya memberikan gambaran yang begitu jelas tentang ukuran dan kemuliaan bangsa Israel. Seberapa besar dan seberapa mulia kerajaan Salomo? Seberapa besar dimensi bangsa ini? Apakah itu nyata? Lihatlah apa yang kita perhatikan dalam ayat yang ke-22 pasal yang ke-4 di sini. Di mana dikatakan bahwa ia memiliki pasukan yang sangat besar. Ini benar-benar sesuatu yang menarik perhatian. Luasnya kerajaan Salomo bukanlah sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Itu betul Pak Oti. Saat ini kita memiliki wilayah Israel yang sangat terbatas ya. Tanah yang dikuasai oleh Salomo itu membentang dari Mesir hingga ke Mediterania dan sampai ke wilayah yang sekarang menjadi Lebanon, Yordania, Suriah, hingga ke Sungai Efrat di sana, ya dekat dengan wilayah Irak saat ini. Jadi itu adalah wilayah yang sangat luas, sangat besar, 5 kali lebih besar dari negara Israel saat ini atau mungkin bahkan lebih ya. Jadi nggak ada masalah dengan deskripsi yang kita temukan di sini. Itu adalah kita sebut sebagai momen kejayaan. Tetapi ketika kita melihat deskripsi tentang persediaan sehari-hari di kerajaan Salomo, hal-hal seperti misalnya bertonton tepung, banyak ternak, dan juga banyak kandang begitu. Ini sesuatu yang bisa kita lihat kalau kita melihat teks Masoret, itu berbicara tentang 40.000. Banyak sekali. Yang ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang ndak kaleng-kaleng. Ya memang para sarjana itu memberikan saran misalnya 4.000 kandang, 12.000 kuda. Ini adalah kemungkinan yang sebenarnya mungkin ya, tapi ada tulisan juga 40.000 begitu ya. Nah, sekarang kita juga harus berhati-hati ya, karena ada beberapa masalah kecil dalam manuskrip yang diselesaikan, kemudian itu dituliskan di dalam kitab suci. Tetapi kita perlu berhati-hati karena beberapa teks mungkin mencerminkan gaya sastra yang digunakan pada zaman kuno
ketika berbicara tentang raja. Dan angka-angka yang digunakan kadang-kadang sangat dilebih-lebihkan, yang merupakan metode untuk apa? Memuliakan raja. Jadi ketika kita mengatakan misalnya kepada yang mulia dalam sebuah surat, kita tidak selalu menulis kepada seseorang yang benar-benar hebat. Itu hanya cara berbicara, cara mengungkapkan sesuatu. Nah, ketika saya mengatakan, sudah jutaan tahun sejak itu terjadi, atau saya telah menunggu Anda di sini selama berabad-abad lamanya. Ini jelas bukan harfiah. Jadi dalam beberapa kasus ada kemungkinan bahwa deskripsi tentang kemuliaan Salomo di kerajaannya, angka-angka ini mungkin memiliki penafsiran yang berbeda dan bukan harfiah. Ketika kita sampai pada bagian-bagian tertentu, saya harap saudara masih bersama kami, nanti kita akan membahasnya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk jawabannya. Bagaimana dengan kesimpulan akhir dari bagian pembahasan ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita sudah belajar dari pertama Raja-Raja pasal 3 dan 4. Kita belajar tentang kisah Raja Salomo. Dan tentunya kita bertanya ini, apa hubungannya dengan saya? Kita kan tahu nih sekarang Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Dia meminta sesuatu agar dia bisa secara bijaksana menyelesaikan banyak keputusan-keputusan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah bangsanya. Mengapa Salomo memilih kebijaksanaan? Ia memilihnya karena sikapnya memang bijaksana sejak awal. Sudah ada secercah kebijaksanaan di sini. Dan kenyataannya adalah kebijaksanaan selalu dimulai dengan apa? Kerendahan hati. Salomo berkata, aku ini masih muda, aku nggak tahu apa-apa, aku perlu banyak belajar. Aku benar-benar perlu yang namanya kebijaksanaan. Ini adalah pelajaran yang luar biasa untuk kita semua pada hari ini. Kerendahan hati adalah langkah pertama untuk menjadi bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.